Ini tahun 2021 ya, tahun lalu, berarti kan menang sebuah penghargaan yang bergengsi banget gitu kan. Namanya adalah TPM atau TPM, Total Productive Maintenance gitu kan ya Pak. Nah, katanya bergengsi. Apa sih Pak emangnya TPM itu Pak? Ya, jadi total untuk efektivitas, efektivitas, kemudian total untuk sistem perawatan, kemudian total keterlibatan seluruh karyawan. Kita berkeinginan coba cari siapa yang sertifikasi, ternyata memang satu-satunya di dunia adalah si JPM tadi. Makanya kita coba daftar dan kita deg-degan ketika buka website tersebut. Kayak pengumuman SBMPTN ya Pak. Ya, betul. Kayak pengumuman masuk kuliah ya Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi bukan halo sahabat Rucika, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, ini Zoe Bowo. Dimana lagi kalau bukan di podcast biru mengudara sampai jauh ya. Jauh tuh ya, terbang kertasnya ya sahabat Rucika. Pagi hari ini ini naiknya antara pagi, siang, malam ya. Pokoknya di hari-harinya kamu nih ya sahabat Rucika. Ines mau berbincang-bincang sama seseorang yang sangat berpengaruh banget dengan kesuksesannya Rucika. Siapakah dia? Halo sahabat Rucika, saya Eri Apriana dari Departemen Continuous Improvement. Jabatan saya sebagai Continuous Improvement Department Head. Kalian sedang menyaksikan podcast biru. Halo Bapak Eri. Hai Mbak Ines. Halo, sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat ya. Biar tetap sehat Bapak ngapain aja sih biasanya Pak? Walaupun saya nggak banyak olahraga, yang penting pikiran nggak terlalu banyak. Oke, berarti menjadi seorang Continuous Improvement Department Head itu nggak banyak pikiran Pak? Nggak banyak pikiran. Asik sekali. Biar diimprove terus. Emang apa sih Pak, saya penasaran deh ya. Ini mungkin sahabat Rucika pun di rumah gitu kan ya, taunya, apalagi sahabat-sahabat Rucika yang masih millennials atau mungkin yang malah Gen Z nih yang baru lulus kuliah, ya kan, yang baru lulus kuliah terus nyari kerja kan ujung-ujungnya itu lagi yang di-apply, ya kan Pak. Betul. Nah, saya pun ya baru dengar nih Pak. Ternyata banyak banget ya kayaknya divisi-divisi di Rucika sendiri. Salah satunya adalah Continuous Improvement Department Head. Betul. Boleh ceritain nggak sih Pak? Itu apa? Ngapain aja sih di Rucika Pak? Ya, baik Mbak Ines. Kalau di Rucika, kita ada divisi namanya Operational Excellence. Nah, Operational Excellence ini membawahi Continuous Improvement dan Safety. Kebetulan untuk Continuous Improvement itu ada di bawah saya. Dan kita ya menjalankan beberapa improvement yang ada di Rucika. Keseluruhan ya? Betul, semua keseluruhan. Ya? Nah, siapa sih yang menjalankannya? Ya hampir total seluruh karyawan dengan membuat tim-tim improvement yang ada di departemennya masing-masing. Seperti itu. Karena kalau tanpa itu ya tanpa diimprove ya kita gitu-gitu akan aja. Gitu aja. Oke, berarti ini Bapak kan kalau misalnya secara tertulisnya gitu ya, Bapak kan di bagian improvementnya ya. Tadi apa Pak? Excellent apa tadi? Maaf. Operational excellence. Operational excellence, which is benar-benar yang ngebantu semua divisi untuk tetap berimprovisasi terus ya Pak ya. Yes, betul. Oke, biar ya nggak stuck di situ-situ aja ya. Nah, apakah itu juga yang akhirnya membuat Rucika ini kan tahun ini kan temanya adalah kebanggaan Indonesia kualitas dunia. Betul. Apakah itu juga yang akhirnya bikin ya gara-gara ada ini nih improvement itu yang akhirnya bikin tema itu kah atau gimana nih Pak? Ya mungkin salah satunya seperti itu. Karena kalau improvement itu, dengan improvement kita tidak akan pernah mati. Improvement itu Jepangnya ada istilah kaizen. Jadi kaizen itu never dies kata orang Jepang gitu ya. Jadi memang dengan ada improvement kita tidak akan mati. Ada krisis apapun kita akan tetap bertahan karena kita punya improvement gitu. Jadi berkembang, inovasi terus gitu ya Pak. Betul. Terus kalau misalnya nih Bapak, sepengetahuan Bapak deh, mungkin ada teman-teman seperjuangan Bapak antara di Rucika juga atau di perusahaan-perusahaan lain. Bapak tahu nggak sih kira-kira ada nggak sih Pak nih divisi kayak gini juga di perusahaan lain Pak? Sekarang lagi booming seperti ini ya. Banyak perusahaan sekarang yang memang melihat bahwa continuous improvement ini adalah sesuatu hal yang penting di departemen di perusahaan mereka, karena ya mau tidak mau
improvement itu harus dilakukan dengan kondisi sekarang, misalkan kemarin pandemi gitu ya, atau dengan harga material yang tinggi, atau dengan beberapa misalkan dari kenaikan dari gaji dari karyawan yang selalu makin tinggi, dan kita ingin produk kita masih tetap berlaku di pasaran gitu ya. Nah, yang Ines agak sedikit menyentil di pikiran Ines nih ya. Kan boleh dibilang Bapak ini kan generasi X atau Y ya. Bapak baby boomers lagi, jangan-jangan X kali ya Bapak ya. Pokoknya ya, berharapnya sih X. Apalagi nih sekarang kayaknya banyak juga ya pekerja-pekerja yang pastinya juga kerja di Rucika yang generasinya milenial. Ya sudah mulai ada regenerasi lah ya Pak. Nah, penyesuaiannya Bapak di timnya Bapak untuk menyesuaikan improvement ya pasti dong gayanya Bapak sama gayanya milenial sekarang kan ya beda banget gitu kan. Nah, gimana Bapak menyesuaikan itu? Ada susahnya nggak sih, ada ribetnya nggak sih Pak? Sebenarnya milenial justru banyak tertarik dengan continuous improvement ini. Karena salah satu program dari continuous improvement ini adalah digitalisasi. Dan orang milenial itu ya anak-anak milenial itu dia untuk ketertarikan terhadap digitalisasi itu tinggi sekali gitu. Bahkan kalau kita lihat sekarang dengan startup ya, milenial, nah makanya yang mereka masuk ke pabrik akan melihat bahwa itu masih ada pekerjaan manual atau tidak, dan mereka mencoba untuk mendigitalisasikan. Berarti sejauh ini nggak ada kesulitan untuk sama-sama jalan bareng anak-anak milenial yang emang sekarang udah mulai ya isinya udah mulai anak-anak milenial juga ya Pak yang di situ ya. Ada bocoran nih. Nes, ini gara-gara salah satu gara-gara Bapak Eri nih gitu kan ya, ibarat kata gara-gara divisi Bapak Eri. Ini dari Rucika baru-baru ini tahun 2021 ya, tahun lalu berarti kan menang sebuah penghargaan yang bergengsi banget gitu kan. Namanya adalah TPM atau TPM, Total Productive Maintenance gitu kan ya Pak. Nah, katanya bergengsi. Apa sih Pak emangnya TPM itu Pak? Jadi kalau TPM ini jadi Total Productive Maintenance, betul tadi kata Mbak Ines. Ini adalah TPM Award, adalah penghargaan prestisius ya dari JIPM. JIPM itu badan yang mensertifikasi di dunia ini. Jadi hanya satu-satunya yang mensertifikasi TPM. Japan Institute Japan Institute JIPM Plan Maintenance ya. Japan Institute Plan of Maintenance. Nah, itu memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menjalankan atau mengimplementasikan TPM tadi, Total Productive Maintenance. Terus dia juga melihat bagaimana impact-nya terhadap bisnisnya mereka gitu ya. Dan juga orang yang terlibat. Sebenarnya TPM itu total. Total itu apa sih maknanya? Itu ada maknanya. Jadi total untuk efektivitas, kemudian total untuk sistem perawatan, kemudian total keterlibatan seluruh karyawan. Berarti nih ya sahabat Rucika, kalau misalnya di highlight ya, berarti TPM ini benar-benar sebuah penghargaan untuk ya satu perusahaan keseluruhan ya Pak. Literally ya totalitas semuanya gitu kan ya. Nah, tadi juga nih kita sebelum kita mulai Bapak bilang tapi tahun ini banyak banget susahnya gitu kan, lebih ribet daripada tahun-tahun sebelumnya. Betul ya, karena ya segala macam ya si virus jahat ini nggak selesai ya Pak ya. Jadi bikin ribet semuanya. Nah, apa sih Pak yang bikin mungkin nih aku pengen tahu dulu nih, mungkin sahabat Rucika juga penasaran alur sampai akhirnya Rucika memenangkan TPM Awards nih Pak. Alurnya gimana nih Pak? Ya baik, jadi sebenarnya yang pertama backgroundnya ya. Backgroundnya dulu, Chief Plan and Technical kami ya Pak Sarjuni Rahmat itu di 2015 sudah meluncing yang namanya Manufacturing Excellence. Nah, dari 2015 kita perjalanan sampai kemarin sebelum dapat TPM ya. Apakah kita sudah dalam track yang benar atau tidak gitu. Nah, kita menjalankan TPM tersebut gitu ya. Kalau ingin melihat benar atau tidaknya berarti harus ada yang mengakses atau melihat mensertifikasi ya dengan yang standarnya harusnya yang udah internasional juga. Betul. Nah, oleh karena itu kita berkeinginan coba cari siapa yang mensertifikasi. Ternyata memang satu-satunya di dunia adalah si JIPM tadi. Makanya kita coba daftar registrasi di tahun 2020 Desember itu waktu itu. Di akhir Desember ya, awal sampai Desember kita registrasi.
coba kirim persyaratan yang mereka inginkan untuk ikut di sertifikasi tersebut ya. Kemudian ya semua dokumen yang mereka persyaratkan itu udah ada guidance-nya sebenarnya. Kita kirimkan. Memang agak ribetnya ketika kita menghadapi pandemi ini gitu. Karena harus semuanya sistem online dan gitu digital semua. Dan digital semua. Video semua video gitu ya. Semua. Yang dulu mereka bisa visit ke plan dan di tahun kita mengajukan asesmen itu mereka nggak bisa cari, jadi harus online. Nah itu yang kita melakukan untuk JIPM ini. Dan ketika sudah registrasi, kita prosesnya, kita juga didampingi konsultan karena beberapa asesmen oleh konsultan mungkin ada gapnya dan harus dilengkapi ya. Supaya kita lancar nanti ketika asesmen dengan JIPM. Nah pada waktunya ketika proses itu berjalan, ini dari 2020 sampai akhir 2021. Karena baru dikasih di awal 2022. Penghargaannya. Siap. Tapi kita masuknya TPM 2021. Iya. Dan alhamdulillah kita lulus untuk yang TPM ini. Sebelum nyampe ke menang si TPM ini ya kan. Ini ya sedikit intermezzo nih ya sahabat Rucika. Tadi katanya Pak Eri ribet banget nih Nes. Kayak kan kalau misalnya sebelum pandemi ya kan enak aja orang tinggal datang, udah kita tinggal suruh visit keliling pabrik, keliling ini semua udah jebret selesai aja. Nah ini kemarin berarti kan Bapak harus bikin video ala-ala ya kan ya Pak segala macam. Saya dan tim nyari ina-inunya susah banget. Berarti ibarat kata ya kemarin pandemi ya lebih 2 kali lipat ya Pak kerjanya. Begadang lagi jangan-jangan si Bapak dan tim juga. Bukan begadang lagi. Lupa tidur. Pulang dari Sabtu Minggu kadang masuk gitu kan ya, tapi kita membuahkan hasil ya dapat luar biasa lah. Wah kebanggaan ya, pas dapat Pak Bapak ingat nggak itu hari apa diumuminnya Pak? Harinya hari Senin kalau nggak salah 31 Januari coba itu benar-benar saat-saat paling pas awal-awal deg-deg karena nggak ada teaser apa-apa kan menang atau enggaknya kan benar-benar pas di hari H Bapak baru tahu gitu kan. Betul. Kondisinya berarti Bapak sama tim lagi guyup semua langsung ngumpul semua. Ngumpul. Zoom meeting apa juga Google Meet gitu? Zoom meeting. Terus diumumin via website dan kita deg-degan ketika buka website tersebut. Kayak pengumuman SBMPTN ya Pak. Ya, betul. Kayak pengumuman masuk kuliah ya Pak ya. Betul sekali. Jadi bukan via kayak orang awards kan biasa. Iya, pemenangnya adalah tapi via benar-benar buka website. Betul. Apa yang Bapak dan tim rasakan ketika lihat wah gila akhirnya menang gak sia-sia gitu apa Pak? Bapak ingat banget gak perasaan itu Pak? Ya pokoknya bangga, ada terharu juga ya, sedih gitu. Jadi pengorbanan selama ini itu terharu gitu. Pengorbanan yang selama ini kita lakukan, tim lakukan gitu ya, akhirnya berhasil gitu. Wah saya udah ngebayangin, Nes, ya elah mungkin ada kayak gitu kali ya Pak. Sahabat Rucika ya elah penghargaan gitu doang kenapa? Nih ya sahabat Rucika ya harus di highlight se-highlightnya ya kan. TPM ini benar-benar penghargaan bergengsi. Apalagi tadi Bapak juga bilang kalau JIPM atau Japan Institute of ya kan Plan Maintenance itu cuman satu-satunya di dunia yang ngasih sertifikasi kalau perusahaan kamu nih lo tuh udah bagus semuanya berarti gitu kan ya Pak. Dan Rucika menang di tahun 2022 ini ya kan Pak. Nah, dengar-dengar juga yang menang di Indonesia nggak banyak Pak yang dapetin TPM Awards itu betul. Pak. Jadi kalau saya kemarin coba searching ternyata dari total di websitenya JIPM Indonesia tuh termasuk yang paling sedikit gitu ya perusahaan yang tersertifikasi oleh JIPM untuk TPM Award ini ya. Itu totalnya dengan Rucika kemarin lulus gitu ya, itu 13 perusahaan. Dari segini banyak perusahaan di Indonesia ya. Kalau di dunia sudah 3.400 dari mulai JIPM melakukan pertama kali sertifikasi ya tahun 1971. Nah, kita juga bangga waktu lulus di tahun 2021 walaupun penghargaannya diumumkan di 2022 ya, tetap kan kita TPM-nya award-nya di 2021. Itu adalah 50 tahun anniversary-nya mereka gitu kan. 50 tahun. Pas banget ya kan. Kalau di pernikahan itu gold lah gitu ya. Ya udah pernikahan emas banget ya kan. Ya betul. Nah itu yang
yang membuat kita semakin bangga. Udah di Indonesia hanya 13 pada waktu awardnya kita 50 anniversary-nya CIPM. Kemudian kalau kita zoom lagi Mbak Ines ya ke dalamnya perusahaan yang ada di Indonesia, ternyata Rucika ini satu-satunya lokal company yang kita tidak punya multinasional tidak punya dukungan yang langsung dari Jepang, misalkan contoh dari perusahaan lainnya yang 12 perusahaan lainnya.